Sudah 78 tahun semenjak Indonesia merdeka, Indonesia masih berdiri kokoh hingga saat ini. Kita sebagai warga negara Indonesia harus menjaga keutuhan dan kesatuan Republik Indonesia. Semoga dengan aktualisasi ini dapat berkontribusi untuk negeri ini. Saya Mutmainatul Ula, peserta Latsar Kemensetnek golongan 2 Angkatan 4, berasal dari instansi Komisi Yudisial, Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal. Bagian kepatuhan internal menjalankan tugas dan fungsi melakukan kepatuhan internal. Selain itu, agar pengawasan intern dapat berjalan secara efektif dan efisien, maka diselenggarakan SPIP terdiri dari sebagai berikut. Ditemukan permasalahan besar, yaitu belum optimalnya penggunaan teknologi dalam pengawasan di lingkungan Komisi Yudisial. Dengan hal tersebut ditemukan pula isu utama belum adanya keseragaman kertas kerja audit kinerja. Pada tahun 2023 ini, Bagian Kepatuhan Internal telah melaksanakan audit kinerja terhadap 12 kantor penghubung atas pelaksanaan tugas Komisi Yudisial oleh penghubung Komisi Yudisial tahun anggaran 2022. Adapun dampak yang disebabkan oleh masalah tersebut adalah sebagai berikut. Tidak terkontrolnya kinerja dan kualitas tim, kertas kerja audit rentan hilang, kertas kerja audit tidak tersimpan dengan baik, dan lambatnya proses pengolahan hasil audit. Oleh karena itu, saya berinovasi untuk menciptakan elektronik kertas kerja audit kinerja atau e-kerjain. Kegiatan aktualisasi ini terdiri dari 6 kegiatan, 24 tahapan kegiatan, dan 84 nilai berakhlak yang diimplementasikan. 6 kegiatan tersebut yaitu yang pertama, pemahaman terkait audit kinerja dan mengidentifikasi jenis kertas kerja sesuai dengan kebutuhan audit kinerja. Yang kedua, mengidentifikasi komponen dan indikator kertas kerja audit kinerja yang dibutuhkan. Ketiga, penyusunan komponen dan indikator ke dalam kertas kerja dan mengintegrasikannya dengan Linktree dan Office 365. Keempat, trial and error terhadap Linktree dan kertas kerja audit kinerja. Kelima, penyusunan langkah sederhana. Keenam, koordinasi dengan subbagian administrasi penghubung Komisi Yudisial dan sosialisasi kepada pengguna. Nilai berakhlak yang diimplementasikan yaitu sebanyak 84 nilai. Audit kinerja adalah audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah atas audit aspek ekonomis, efisiensi dan efektivitas, serta ketaatan pada peraturan. E-kerjain ini adalah kertas kerja audit kinerja yang berbasis online dan diintegrasikan dengan Linktree dan Office 365. Pada dokumen audit kinerja terdiri dari dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam proses kegiatan audit kinerja seperti regulasi, langkah-langkah sederhana penggunaan kertas kerja, surat perintah, tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan lain-lain. Hal ini akan mencegah file-file hasil audit akan hilang atau rusak, sehingga dapat meningkatkan nilai akuntabilitasnya. Selanjutnya yaitu kertas kerja audit kinerja. Sheet yang pertama yaitu sheet resume audit kinerja. Pada sheet ini menggambarkan hasil dari keseluruhan hasil audit kinerja yang telah dilakukan. Bobot penilaian dari resume audit kinerja ini berdasarkan kesepakatan berita acara antara auditi dan auditor. Selanjutnya ada kertas kerja audit kinerja pada aspek kebijakan dan ada aspek komitmen dan anggaran. Selanjutnya yaitu raport hasil audit yang mana terdiri dari capaian kinerja dan pengelolaan keuangan. Selanjutnya yaitu ada kertas kerja audit kinerja, aspek efektivitas, aspek efisiensi, dan aspek ekonomis. Semuanya ini berdasarkan dengan kesepakatan berita acara, auditor, dan auditi.
Selanjutnya yaitu kertas kerja audit operasional. Kertas kerja ini dibuat karena dalam penilaian audit kinerja membutuhkan nilai-nilai atau hasil yang diberikan oleh kertas kerja audit operasional ini. Kertas kerja audit operasional ini dibuat dan dirancang sesuai dengan kebutuhan dan disesuaikan dengan isu-isu atau permasalahan yang telah didapatkan oleh auditor pada kegiatan audit kinerja tahun 2023 semester 1 lalu. Hasil akhir yang didapatkan dalam kertas kerja audit kinerja ini adalah skor dan kategori atas kinerja auditi. Dampak dari adanya e-kerjaan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu digunakan sebagai monitoring pelaksanaan audit. Data audit dapat tersimpan dengan baik, mengurangi kesenjangan data audit, mempermudah pimpinan memahami hasil audit, mempermudah pimpinan dalam menentukan arahan atau kebijakan, dan mempercepat pengolahan data hasil audit. Dalam pelaksanaannya, tidak terlepas dari hambatan-hambatan. Hambatan dan solusi yang saya lakukan adalah sebagai berikut. Rencana pengembangan kertas kerja ini direncanakan akan ditetapkan sebagai kertas kerja audit kinerja tetap Komisi Yudisial dan dijadikan standar untuk kegiatan audit selanjutnya. Bagian Kepatuhan Internal telah melakukan audit kinerja atas pelaksanaan tugas Komisi Yudisial oleh Kantor Penghubung pada semester 1 tahun ini, yang mana hal itu merupakan suatu program utama dari unit bagian kami. Dengan adanya e-kerjaan ini, diharapkan pelaksanaan audit kinerja kedepannya akan lebih efektif dan efisien dalam menunjang kegiatan pengawasan. Dengan inovasi ini, kami dapat meningkatkan nilai akuntabilitas yang mana terjadinya keseragaman kertas kerja yang akan mempermudah bagi kami dalam mengolah data hasil audit. Saya selaku auditor di bagian Kepatuhan Internal Komisi Yudisial mendukung penuh adanya e-kerjaan ini untuk pelaksanaan audit kinerja pada Kantor Penghubung Komisi Yudisial di masa mendatang. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Saudari Mutmainatul Ula yang sudah berhasil merancang e-kerjaan ini. Semoga sukses ke depannya. Saya Fajar Dewa Sukmono selaku IT Lead Auditor di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Saya sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Adinda Mutmainatul Ula dalam proyek perubahannya yang berjudul e-kerjain, di mana e-kerjain adalah salah satu kertas kerja audit berbasis elektronik. E-kerjain merupakan salah satu tools bagi Inspektorat Komisi Yudisial dalam mengaudit kinerja penghubung yang tersebar di 20 provinsi. Salah satu nilai lebih yang ada pada e-kerjain dalam hal keamanan ialah yang pertama, e-kerjain adalah kertas kerja berbasis cloud yang menggunakan Office 365, di mana Office 365 sudah tersertifikasi internasional. Lalu yang kedua, dalam menggunakan e-kerjain, kita menggunakan standarisasi ISO 27001 tentang sistem manajemen keamanan informatika. Dengan dua sistem keamanan tersebut, maka e-kerjain dapat terjamin keamanannya. Selain itu, yang kami harapkan untuk kedepannya, e-kerjain ini dapat terintegrasi dengan sistem informasi, monitoring, dan evaluasi yang ada di administrasi penghubung di aplikasi Simoena. Untuk Adinda, terus berkarya untuk negeri. E-kerjain ini merupakan dapat mendorong efisiensi dalam pelaksanaan audit kinerja pada penghubung Komisi Yudisial. Tentu hal ini dapat memudahkan pimpinan untuk memberikan arahan dan kebijakan untuk berkinerja baik di kantor pusat Komisi Yudisial maupun di kantor penghubung. Saya selaku Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal mendukung e-kerjain ini sebagai salah satu tools dalam memaksimalkan tugas pengawasan oleh APIP Komisi Yudisial.